Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bab tentang kedisiplinan. Pertama-tama untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari kedisiplinan. Jadi disiplin di sini kedisiplinan itu adalah kesadaran atas dan kesediaan seseorang yang menaati semua peraturan perusahaan, baik itu norma-norma sosial yang berlaku, kemudian kesadaran. Jadi kesadaran adalah sikap seorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab. Jadi ada beberapa pendapat, yaitu pendapat dari Parkinson 2005 bahwa disiplin itu dapat dijelaskan sebagai sebuah pengawasan dengan melaksanakan kepatuhan dan tingkah laku yang ditemukan atau pola tingkah laku. Nah, jadi disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Tanggung jawab atas seseorang terhadap tugas-tugasnya yang diberikan kepadanya. Nah, hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, terwujudnya suatu tujuan bagi perusahaan dan bagi karyawan. Kemudian kedisiplinan ini adalah operatif keenam dari manajemen sumber daya manusia. Nah, kedisiplinan ini merupakan fungsi operatif yang terpenting. Karena apa? Karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi karyawan yang dapat dicapainya. Mungkin seperti itu saja. Kemudian bab yang kedua, saya akan menjelaskan peraturan. Saya akan menjelaskan ada beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai suatu organisasi. Yang pertama itu tujuan dan kemampuan. Kemudian yang kedua itu keteladanan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga itu ada balas jasa atau gaji atau kesejahteraan. Kemudian yang keempat itu ada keadilan. Yang kelima itu ada waskat atau pengawasan melekat. Kemudian yang keenam itu ada sanksi hukuman. Yang ketujuh ada ketegasan, dan yang kedelapan, yang terakhir itu hubungan kemanusiaan. Nah, melalui disiplin pula timbul keinginan dan kesadaran untuk apa? Untuk menaati peraturan organisasi dan norma sosial. Namun tetap pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin tersebut perlu dilakukan, dan juga dari penjelasan tentang disiplin itu sendiri dapat dipahami bahwa pada dasarnya kinerja tersebut adalah pencapaian tujuan secara berdaya. Guna apa? Guna yang dapat dikatakan sebagai usaha-usaha yang telah dilakukan. Mungkin seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu beban kerja. Nah, di sini beban kerja itu sendiri adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi dan pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi, efektivitas kerja suatu unit organisasi atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisis beban kerja, dan teknik manajemen lainnya. Nah, lebih lanjut dikemukakan bahwa pengukuran beban kerja ini merupakan salah satu teknik manajemen untuk mendapatkan informasi jabatan. Melalui apa? Melalui proses penelitian dan pengkajian yang dilakukan secara analisis. Nah, jadi informasi jabatan tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menyempurnakan aparatur, baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Jadi analisis beban kerja sendiri itu adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Atau dengan kata lain, itu analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dilimpahkan kepada seorang petugas. Jadi ada beberapa
jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sama dengan jumlah keempat waktu. Nah, keempat waktu tersebut yaitu yang pertama, waktu yang sungguh-sungguh digunakan untuk bekerja, yakni waktu yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan produksi atau waktu atau lingkaran waktu baku atau dasar. Kemudian ada kedua, waktu yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan produksi atau bukan lingkaran atau non-cycle time. Kemudian yang ketiga itu ada waktu untuk menghilangkan kelelahan, bisa dikatakan itu sebagai waktu istirahat. Kemudian yang keempat itu waktu untuk keperluan pribadi atau personal time. Nah, kemudian ada juga analisis beban kerja, itu diperlukan hal berikut. Yang pertama itu hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan, yang kemudian yang kedua itu menetapkan jumlah jam kerja per hari. Kemudian yang ketiga itu adanya satuan hasil. Kemudian yang keempat itu ada waktu penyelesaian dari tugas-tugas atau produk. Kemudian yang kelima adanya standar waktu kerja. Kemudian yang keenam itu adanya beban kerja yang telah diukur. Kemudian yang ketujuh itu ada perhitungan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Psikolog. Kali ini saya akan menjelaskan tentang disiplin korektif dan disiplin kerja dalam Islam. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran yang lebih lanjut. Jika ada karyawan yang nyatanya telah melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku atau gagal yang memenuhi standar yang telah ditetapkan kepadanya, maka karyawan tersebut akan mendapatkan sanksi. Disclaimer: pengenaan sanksi korektif diterapkan dengan memperhatikan paling sedikit 3 hal, yaitu 1. Karyawan dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, untuk memperbaiki pelanggaran yang diberi kesempatan untuk membela diri, memperbaiki dan dalam tindakan. Yang ketiga, dalam hal pengenaan sanksi terberat, yaitu pemecatan, pemberhentian, tidak perlu dilakukan wawancara luar agar tujuan pendisiplinan dan dapat tercapai, maka harus diterapkan secara bertahap, mulai dari paling ringan sampai yang paling berat, yaitu peringatan lisan. Yang kedua, pernyataan tertulis. Ketiga, ketidakpuasan. Keempat, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian atas permintaan diri sendiri, pemberhentian secara tidak terhormat. Dari di atas dapat disimpulkan bahwa pendisiplinan preventif lebih bertujuan untuk mencegah para pegawai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tindakan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan pendisiplinan tata tertib lebih bertujuan agar kesalahan yang telah dilakukan para pegawai atau karyawan tidak terulang kembali. Disiplin kerja dalam pandangan Islam. Manusia sukses adalah manusia yang mampu mengatur, mengendalikan diri, dan menyangkut peraturan cara hidup yang mengatur cara kerja. Hal ini erat hubungannya dengan cara manusia sukses dengan pribadi disiplin. Hal demikian adalah ajaran agama Islam. Manusia juga harus mempunyai rasa iman yang kuat agar segala sesuatu yang dikerjakan bisa diselesaikan dengan tulus dan ikhlas. Dalam Islam, sebagai ajaran ilahi yang paripurna, memuat sebagai aspek terkait dengan hidup dan kehidupan manusia, termasuk dalamnya aspek perubahan disiplin. Dalam pandangan Islam, mana seseorang bisa bekerja secara disiplin berarti sudah dapat melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh orang yang banyak dengan baik. Di mana seseorang bekerja secara berorganisasi, menghendaki akan perubahan dan mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai penjelasan isi Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah
apa yang terdapat pada keadaan sesuatu kaum atau masyarakat, sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri atau sikap mental pada mereka. Sikap disiplin kerja dalam Islam. Yang pertama, perilaku jujur. Perilaku jujur adalah suatu perkataan dengan benar dan berperilaku sesuai dengan kenyataan atau realita, sesuai apa yang dilihat oleh orang yang mengatakan meskipun orang tersebut tidak mengetahuinya. Yang kedua, pemberani. Pemberani adalah sesuatu perilaku yang berani menyuarakan kebenaran, membela ajaran dan akidah Islam, walaupun harus menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Hal ini berarti dalam bekerja harus berani memilah mana yang benar dan mana yang segala yang aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi, walaupun harus menghadapi segala rintangan atau konsekuensi yang berat. Yang ketiga, menepati atau janji. Menepati janji adalah melakukan apa yang wajib bagi seseorang hamba, berupa menjaga dan menunaikan janji yang baik. Janji itu tertulis secara resmi maupun berupa ucapan atau bukan merupakan sesuatu yang disepakati, akan tetapi sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang sesuai dengan tuntunan fitrah dan nurani seorang yang hidup. Yang ketiga, melaksanakan amanah. Amanah merupakan salah satu akhlak para rasul yang paling nampak dan harus dicontoh. Dalam Islam juga mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana etika dalam bekerja. Seseorang pekerja yang mempunyai komitmen terhadap agamanya tidak akan melupakan etika kerja dan tidak diajarkan oleh agamanya, yaitu bekerja dengan jujur, baik budi, dan tidak menenah terhadap orang lain serta bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis kedisiplinan dibagi menjadi dua, yaitu self-imposed disiplin, yaitu disiplin yang dipaksakan diri sendiri, di mana disiplin yang berasal dari diri seseorang yang pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan spontan terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan semacam dorongan pada diri sendiri. Yang kedua, komen disiplin, yaitu disiplin yang diperintah. Maksudnya, disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara untuk menaklukkannya. Syarat-syarat penegakan kedisiplinan. Yang pertama, karyawan diseleksi dan ditempatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, karyawan dididik dan dilatih sebelum ditempatkan pada suatu pekerjaan. Yang ketiga, karyawan ditempatkan sesuai kebutuhan pekerjaan dan kemampuan masing-masing. Dan keempat, membangun karya untuk memiliki keberanian dalam mengeluarkan pendapat. Terdapat 3 bentuk disiplin, yaitu 1. Disiplin waktu. Di sini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja, yang meliputi kehadiran tepat waktu, kepatuhan karyawan pada jam kerja, atau melaksanakan tugas dengan tepat waktu. 2. Disiplin peraturan. Peraturan tertulis maupun tidak dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu, dibutuhkan sikap setia dari karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan. Kesetiaan di sini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan. 3. Disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya, sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Terdapat 4 indikator disiplin kerja, yaitu 1. Taat terhadap aturan waktu. Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 2. Taat terhadap peraturan perusahaan. Peraturan dasar tentang cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan. Ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab, serta cara berhubungan dengan unit kerja lain. 4. Taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai dalam perusahaan.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap disiplin kerja. Pada dasarnya, tujuan disiplin adalah agar seseorang dapat bertingkah laku sesuai dengan apa yang disetujui oleh perusahaan. Sebab, disiplin itu pertama-tama dan yang utama harus ditujukan oleh para atasan. Pimpinan mempunyai pengaruh langsung atas sikap kebiasaan yang diperoleh oleh karyawan. Kebiasaan itu ditentukan oleh pemimpin. Oleh karena itu, untuk mendapatkan disiplin yang baik, maka pemimpin harus memberikan kepemimpinan yang baik pula. Faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja antara lain: 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. Besar kecilnya pemberian kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku bila ia merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payah yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. 2. Ada tidaknya keteladanan pemimpin. Keteladanan pemimpin sangat penting sekali karena ada lingkungan perusahaan yang semua karyawannya akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan dapat menegakkan disiplin dan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. 3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan dibuat hanya berdasarkan instruksi lisan yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Oleh karena itu, disiplin akan dapat ditegakkan dalam suatu perusahaan jika ada aturan tertulis yang telah disepakati bersama. 4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu ada keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dibuat. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan dengan sesuai sanksi hukuman yang telah ditetapkan. 5. Kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Adapun kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain saling menghormati bila bertemu di lingkungan pekerjaan, melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktu sehingga para karyawan akan turut merasa bangga dengan pujian tersebut. Sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan-pertemuan, apalagi pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaan mereka. 6. Tujuan dan kemampuan tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti tujuan pekerjaan yang dibebankan pada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan agar dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 7. Keadilan turut serta mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan perusahaan juga tetap baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.